Jadi saya mempelajari tuh apa sih bedanya. Hal yang pertama saya pelajari adalah tentang Yesus di dalam Quran gitu. Terus saya ngeliat, wah ini seperti ada satu missing link yang kalau misalkan dibikin jadi satu puzzle tuh sebenarnya inilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab waktu itu kan. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Tentang lahirnya, tentang kecilnya bagaimana gitu kan. Kita taunya pas dia waktu umur 12 yang dia disunat ya, umur 8 hari terus pulang kan ke Nazaret itu di Lukas. Habis itu kan setiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Umur 12 tahun diceritakan malah dia sedang didengarkan oleh orang-orang di dalam bait suci. Setelah itu nggak ada cerita, nggak ada kan, sampai dia kemudian melayani gitu ya, umur 30 tahun. 30 tahun. Terus gitu. Cari tahu, saya suka dengerin Zakir Naik. Zakir Naik, Masya Allah. Dokter Zakir Naik ya. Dokter Zakir Naik ya. Terus juga sama juga berarti sama saya nih. Korban Dokter Zakir Naik. Susah atau perjalanan ke Islam gimana waktu itu? Banyak rintangan? Itu masih aktif di GBI? Ini off the record. Enggak apa-apa, ini kan direkam. Nanti kalau ada yang mau dibuang tinggal kasih tahu. Jadi gini kok, saya kan juga khotbah. Oke. Ya kan, saya khotbah. Nah, saya udah menyebutkan syahadat di Masjid Ramli. Tapi saya udah menyanggupi dari yang waktu kapan-kapan gitu, bahwa saya harus mengisi salah satu retret youth. Oke. Nah, udah dibikin spanduknya lah. Jadi fotonya udah terpampang. Sudah gitu. terpampang bahwa saya akan berkhotbah di tanggal sekian sampai tanggal sekian, spanduk gede gitu loh kok. Terus itu udah syahadat duluan. Sudah syahadat. Nah, terus kan biasa dikasih tema kan gitu. Pokoknya temanya terserah Ci Christine deh gitu lah. Terus waktu itu saya sedang mendalami tentang DNA kok. Bahwa di dalam DNA itu ada track record YHWH kan gitu. Bahwa ada signature-nya Tuhan lah di dalam kita dan segala macam gitu loh. Aku udah siapin presentasinya. Kan nggak mungkin ya kok aku ngebatalin tiba-tiba gitu. Jadi pada saat itu ya sudah, aku khotbah kok. Tetap. Terus? Tapi ya gitu deh. Jadi waktu khotbah imannya sebenarnya udah nggak mengimani Yesus sebagai Tuhan sebenarnya. Iya, jadi saya di dalam khotbahnya itu saya malah membahas tentang human design by God gitu. Jadi sebenarnya bukan bicara tentang Jesus-nya, saya bicara tentang the creator gitu. Nggak apa-apa lah itu mah, nggak apa-apa lah. Nggak menyalahi iman lah gitu ya. Iya, cuma ya tetap ya pas lagi pujian penyembahan biar gimana pun kayak ada kontradiksi kan di dalam hati ya. It's not right gitu. Tapi setelah itu belajar Bible? Iya. Baca semua? Kalau tanpa sekolah itu pun sebenarnya kan memang harus baca. Dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Sudah khatam berarti? Sudah. Berapa kali khatam? Nggak banyak sih kok. Nggak banyak, cuma 10 kali gitu. Malah saya lebih sering kayak kok gini loh, suka punya berbagai version. Oh ya? Kalau misalkan harus khotbah gitu kan pasti selain berdoa waktu itu kan mesti cari tahu bahasa konteks di dalam bahasa aslinya, bahasa Aramnya apa, Ibraninya apa, terus kebudayanya waktu itu bagaimana, terus dari Amplified Bible itu yang paling komplit kan, kata ini artinya apa gitu. Seru nih. Punya ini nggak? Apa nih? Ini yang coba boleh lihat Kak.
Kalau punya ini berarti bener pendeta deh kalau punya ini. Enggak kok. Oh enggak. Enggak kok. Berarti belum full ya. Belum full. Tapi itu Apa? yang ada kata Yahudinya, kata Ibraninya. Ini Ibrani, Tanakh. Sampai yang paling terkini namanya The Passion Translation. The year is 2009, and a middle-aged man named Brian Simmons claims to have been visited by Jesus in his bedroom. During this visitation, Brian says that Jesus commissioned him to author a new translation of the Bible, one that's more efficient and better translated. Jesus Christ came into my room. He breathed on me, and He commissioned me. The Spirit of the Lord came upon me. I told you I had a visitation from the one I love. He walked through my wall and breathed on me and released me to do this translation project. Brian claims that Jesus gave him divine revelation by breathing on him, and despite having no prior linguistic experience, he would now possess the secret knowledge concerning the original languages of the Bible. Brian says it was like he received a chip into his head, and immediately downloads just came to him. Yep. You heard that right. The God of the universe visited a man named Brian while he was probably relaxing in his footy pajamas watching reruns of Everybody Loves Raymond, and while no one else was looking, God told him to fix the Bible and then uploaded stuff to his brain. He actually said that God touched his head and supernaturally expanded the capacity of his brain, and then confirmed it with a top brain mapping scientist. He came again. It was in a dream. Came and touched my forehead right here and said, I'm increasing your capacity to know me. And then I woke up. The top brain mapping person in the world. I asked her, if God touched you right here at the hairline, right there, what would that do to your brain? And she said, yo, you don't understand. It would enlarge the capacity. On an unrelated note, I'd highly recommend getting a carbon monoxide tester. It just sounds like a good idea, so I'll leave a link in the description. Anyway, at some point in time, Brian also saw an angel and was told by God that its name was Passion, which sounds more like a nightclub dancer to me, but who am I to judge? According to an interview he did with Sid Roth, this is where he got the name for his new Bible. The Passion Translation. Gede kok, belinya di Israel sih kok. Oh Israel, wih keren, belinya di Israel. Salah gua berarti. Ini mah yang asli nih kok. Maksudnya kalau yang aku punya tuh ada beberapa kata yang memang bahasa Ibraninya. Tapi selebihnya ada Inggrisnya gitu. Oh, oke. Tapi pasti nggak pernah ngeliat ini. Apa nih? Katolik. Oh, ada Deuterokanonikanya. Ya, tapi selain Deuterokanonika juga ada catatan kakinya. Wow, di belakang? Ini catatan, ini ayat nih. Oh, oke. Ini catatan kaki. Oh. Nah, catatan kaki itu yang penting. Berarti punya ini, Christine? Tanakh? Enggak. Oh, nggak Bukan punya. Itu udah kayaknya lebih dalaman Kodoni deh. Enggak, ini Lebih mah banyakan ini deh. mah cuma buat takut-takutin doang. Itu kok yang ada. Yang apa? Oke, ada terjemahan Alkitab baru lagi, tapi mungkin di zaman-zaman beberapa tahun lah, namanya The Passion Translation. Jadi Alkitab itu bukannya dibandel begini kok, jadi per buku. Oh. Dan itu dengan gaya penulisan poetik, Oke. gitu. Bukan yang kayak gini ya? Ini kok ada buffer di sini sih? Bukan yang begini? Bukan yang begini? Bukan? Wow, ini keren banget nih. Bukan kok. Bukan, yang ada bahasa Ibraninya? Enggak, dia belum ada bahasa Indonesianya, cuman Inggris. Oh, bahasa aja. Ibrani semua? Inggris. Oh, Inggris? Iya. Wow, Oh, berarti bukan tafsir ya? ini seru banget nih. Aku pernah baca buku ini nih. Nah, ini juga cukup Keren. menarik ya. Keren nih. Jadi kalau misalnya kita tahu di dalam Bible ada kitab kejadian, ini ada yang disebut sebagai kitab kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam kitab kejadian yang tidak adanya di sini. Oh ya? Iya. Pernah dengar Abraham ke Arab? Enggak. Nah, ada di sini. Di kitabnya orang Kristen nggak ada Abraham ke Arab, di sini ada. Keren juga bisa dapetin Loh, barang banyak, langka. banyak di toko Oh, ya? online banyak bisa Oh, ya? dibeli, bisa, Oh, bisa banyak. jadi kepingin. Buat apa belajar? Buat apa belajar? Kamu pengen balik lagi? Bukan, jadi gini loh kok. Jadi kayak, oke, berarti yang dulu dipelajari itu adalah
entah itu misinterpret, ya kan? Atau bisa juga salah sumber gitu. Beda perspektif. Beda perspektif ya. Beda perspektif. Wow. Jadi Terus? kan itu ada som tuh dari yang dasar sampai selesai gitu. Cuman pas pelajaran Trinity tuh kok aku nggak mudeng ya, maksudnya apakah aku yang terlalu banyak mikir gitu, nggak pengen percaya. Trinity. Nah jujur aja ya kok ya, kan kalau misalkan zaman dulu itu doa misalkan kepada Bapa, terus diakhiri dengan dalam nama Yesus. Iya. Terus kalau bergaul dekatnya itu diajarkan untuk bergaul dekat tuh dengan Roh Kudus. Ini boleh? Oke. Belum. Apa namanya, bergaul dekat dengan Roh Kudus. Jadi to be honest, di dalam kan biasa suka saat teduh ya pagi gitu. Saya seringnya karena bahasa roh itu ya, jadi gitu. Nah ini saya justru sebenarnya di sini tuh mau konsul sama Koko, mau nanya, kok bisa ya kayak gitu ya kok? Bahasa roh. Lah kenapa baru nanya sekarang? Kenapa gak dari dulu? Kok keluarnya malah bahasa Arab dan yang menceritakan tentang Tuhan as a function gitu di dalam kehidupan manusia. Ya kita kan nggak pernah tahu caranya Allah SWT membolak-balikan hati kita, kan kita nggak pernah tahu. Karena di Islam kita juga tahu bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah SWT. Jadi walaupun Ci Christine sebagai pekerja gereja bisa khotbah, bisa pimpin pujian dan segala macam, kalau Allah sudah balikan hati Ci Christine, nggak ada yang bisa nolak. Iya, sama satu lagi nih kok. Dulu ya sampai aku punya juga banyak buku ya, aku pengen ngedaftarin nama-nama Tuhan dari bahasa Ibrani kan. Ada Jehovah, El Gibor. Tar dulu. Apa? Nah, ini perlu nih. Jehovah atau Yehuwa atau Yahweh itu bukan dari orang Yahudi. Yang menciptakan kata Yahweh atau Jehovah itu orang Kristen. Memang itu dicoba divokalkan dari huruf Yod He Vav He ya. Tapi yang memvokalkan itu bukan orang Yahudi. Oh gitu. Yang memvokalkan itu orang Kristen, namanya Jean Bradus, di buku Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Bukan dari Yahudi. Yahudi mana mau suruh nyebut Yahweh, Yehovah. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Have you ever heard of the song, "There's no one like Jehovah"? There is no one like Jehovah, because there's no God named Jehovah. So rather than being pronounced Yahweh, the church says Jehovah, but there is no God named Jehovah. What the scribes did is they put accent markings below the Hebrew letters, and the accent markings serve as helping us to know which vowel sound we should include with the pronunciation of the consonant. The scribes put the accent markings in the wrong places over Yud He Vav He because they didn't want the pagans to know how God's covenant sacred name should be pronounced. Yang boleh menyebutkan 4 huruf suci itu hanya Kohen Gadol, imamnya orang Yahudi, Rabi, yang berasal dari suku Lewi. Itu pun di tempat yang tertutup dan dianggap paling suci. Dia nggak mungkin ngajarin ke orang Yahudi, bacanya begini, nggak mungkin. Orang Yahudi menyebut yang 4 huruf itu diganti dengan kata Adonai atau Hashem. Nah, jadi kalau bicara Yahweh itu dari kalangan Kristen. Kembali lagi kan saya belajarnya kan dari Google. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya nyari gitu. Wow, jadi saya mengenal kepribadian Allah itu ternyata banyak dan memang seperti kayak udah di-prepare gitu. Ini loh sesuai dengan kebutuhan gitu. Sama satu lagi kok. Tahu di kitab Wahyu kan, yang dikatakan itu kan Apokalips ya. Dikatakan bahwa nanti akan ada pujian penyembahan siang dan malam. Nanti akan ada pujian penyembahan siang dan malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik
لك لبيك. Yang tidak henti-hentinya. Terus aku lihat gitu loh, betapa Muslim 24 jam di belahan bumi mana, di Betul. seluruh bumi ini sedang memuji-muji Tuhan Betul. ya, gitu loh. Jadi kayak wow, ini kayak satu penggenapan dari apa yang tertulis gitu loh. Iya. Ya, yang sekarang kita harus pegang ya Quran, gitu aja. Tetapi misalnya kita mau pakai kitab kita yang dulu itu hanya untuk edukasi, masih boleh. Seperti penyempurnaan gitu loh kok. Betul, tetapi banyak sekali kebatilan yang di dalamnya. Gitu. Kontradiksi ada. Kemudian ayat yang tidak otentik pun ada. Pasti Kristen nggak pernah baca ini, yang ini. Belum lah, baru juga lihat. Dulu waktu belajar, tadi kan saya dengar Kristen bilang waktu pelajaran Trinity kok saya nggak mudeng gitu ya. Betul? Coba baca ini. Yang di garis merah nih. Oh, oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu ajaran Trinitas bukan? Iya. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan Iya. ketiganya satu. Iya. Kan itu ajaran Trinitas. Di seluruh Bible, ayat yang mengajarkan konsep Trinitas cuma satu ini. Iya. Nah, ada keterangannya di bawah nih. Nah, Yang itu di garis boleh merah baca. juga? Iya. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah Aduh, paling ada baik asapnya. dari Vulgata. Kenapa? Terus. Dari Vulgata. Terus. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya bagian ini Pasti tidak asli. tidak siapa? Tidak asli ya palsu lah. Pasti belum pernah baca begini kan? Belum. Ini ada di dalam kitabnya orang Katolik. Kitab orang Katolik 73 buku. Kitabnya kita dulu kan 66 buku. Ini kan yang dipakai kan dulu kan? Iya. Dulu mah LAI. belum ada TB2. Yang inilah TB1 lah. Ini 66 buku kan? Iya. 66 surat lah kalau kita anggapnya. 66 yang di sini sama dengan 66 di sini. Cuman yang di sini menolak 7 dari sini. Nah, ada keterangan begini. Kalau di sini kan nggak ada catatan kaki. Iya. Di sini ada. Kenapa nggak ngerti? Nah, karena itu tuh tadinya adalah apa ya, pemikiran agama, pemikiran orang yang tadinya menjadi catatan di pinggir halaman. Dulu kan orang kalau menyalin kan ada 2 kolom nih begini nih. Ini ada catatan di pinggir, nanti ada orang catatan di tengah kolom, ada yang di pinggir sini. Catatan ini menjadi ayat. Iya. Nah, kalau pendeta, kok saya nggak ngerti ya Trinitas ya? Karena kamu belum dijamah Roh Kudus. Betul nggak? Iya. Adalah pokoknya 70. Pasti kan si Kristen kan pasti akrab banget sama ayat 1 nih. Oh, Kan? prolog. In the beginning. Oh iya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, Nah, and the Word was God. ngomong wordnya aja enak banget ya. What? Kalau jago bahasa Inggris ya. Word. Coba ini ada keterangan apa nih di bawah nih? Ada yang saya Ini oh yang kuning-kuningin. di Apa stabilo tuh? ya. Kecil banget sih kok. Iya. Ini faktor U nih. Nah, Oh, it's Hellenistic philosophy. yang ngomong ini kan bukan saya. Iya. Coba. Ini Bible ngaku ada Iya. Hellenistic filosofi di dalamnya. Ini Bible ngaku ada ayat yang pasti tidak asli. Kok bisa ya? Nah loh, untung udah Islam. Untung udah bersyahadat. Iya. Alhamdulillah kan. Mana boleh dicampur-campur begini? Ini kan satu nih Hellenistic Iya. filosofi. Iya. Nanti ada lagi tulisan bapak-bapak gereja tentang paganisme Romawi. Oh. Jesus as the Word, as the firstborn of God. Apa namanya? Who crucified and arose after 3 days. We propound. Ini kata bapak gereja nih, Justin Martin yang ngomong. We propound nothing new or nothing different with what you believe and esteem as sons of Jupiter. Apa artinya? Iya. We propound, artinya kami Dia menyatakan meyakini tidak bahwa ada yang berbeda
dengan Dari apa yang kalian hormati sebagai putra-putra dewa Jupiter. Jupiter. Kok boleh sih? Lah kok boleh? Ke zaman dulu kan. Oh iya, maksudnya, wow. Yang nulis ini sejarawan. Gospel of John. Nah, yang tadi dibaca ya. Iya. Yohanes, Gospel Yohanes menyadur dari tulisan penulis namanya Euripides. Euripides menceritakan tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi Yesus itu mau disamakan dengan Dionysus, anaknya dewa Zeus. Oh, aduh banyak banget orang yang nggak tahu kok. Taunya ya dipikirnya nih yang nulis kitab Yohanes itu adalah rasul Langsung. kesayangan. Yohanes anak Zebedeus. Iya. Kok ini kan gnostik ya kok? Betul, ya, tapi kan gnostik juga dianggapnya Believe in God, kelompok tapi nggak punya agama kan? Believe in God. Kan? tetap itu agnostik yang Oh, punya ini. agama. Oke. Beda. Iya. Oh ini di sini. Nah, kalau yang ini bilang bahwa yang Gospel Yohanes menyadur dari tulisan Euripides tentang Dionysus anak dewa Zeus. Kalau yang ini Gospel Markus menyadur tulisannya Homer tentang Odyssey. Nah, Raja Odyssey. Raja Odyssey yang membantu menghancurkan kota Trojan. Pernah dengar? Ketika dia pulang ke kerajaan Iliad selama 10 tahun, cerita itu disadur oleh Gospel Markus. Jadi Markus tuh, yang dokter mah Lukas ya? Ya. Oke. Jadi di dalam Markus, dia menyadur tulisan-tulisan Homer itu, penyaduran itu disebut dengan metode mimesis. Artinya, narasinya diambil, tapi nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Tapi sekarang baca ini, kan pintar bahasa Inggris. Enak saya kalau sama orang yang pintar bahasa Yang di Inggris. highlight ya? Ya. Wisdom and Mary of Magdala. Mary of Magdala itu artinya Maria Magdalena. Iya. Terus? Wisdom who is called barren is the mother of the angels. What? Tunggu kok. Kenapa? Hikmat yang dikatakan mandul adalah ibu dari para malaikat. The companion of the Savior is Mary of Magdala. Terus? Yep. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Oh my. Coba tolong diterjemahin dong, buat yang nonton dong. Jangan paham sendiri dong. Iya, adalah teman. Oke, ulang dari awal ya kok. Ya. Jadi hikmat yang dipanggil mandul adalah ibu dari para malaikat. Ya. Yang menemani penyelamat, the Savior, adalah Maria dari Magdala. The Savior atau penyelamat mencintai dia lebih daripada mencintai murid-muridnya. Dan dia mencium her atau perempuan itu, Mary of the Magdalene, sering banget di mulutnya, di bibirnya. Orang Yahudi cium di bibir laki perempuan, kalau bukan suami istri diapain? Ya nggak boleh lah dirajam, Nah. itu kan namanya berzina. Berarti menurut tulisan ini loh ya. Iya. Ini bukan saya nggak bilang ini menurut Islam atau menurut apa loh. Ini menurut dokumen ini yang tidak masuk dalam Bible. Disebutkan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Iya. Kalau bukan istrinya boleh nggak dicium di bibirnya? Nggak boleh. Nah itu aja. Ini adalah gospel-gospel yang ditemukan di desa Naghamadi tahun Nggak dimasuk di dalam. Ya, tahun 1945 tidak masuk ke dalam Bible. Ini dikendarai adalah gospel-gospelnya dari kelompok Kristen Gnostik. Salah satunya Kristen Basilidean. Pernah dengar? Enggak. Nah, saya tunjukin lagi. Jangan kaget ya. Kristen Basilidean. Nah, ada Kristen namanya Kristen Basilidean yang tumbuh suburnya malah di Mesir. Dari akhir abad pertama sampai abad kedua. Ini off the record loh. Roh Kudus ada nggak sih dalam Quran? Nah, ada. Nah, cuman beda sosok. Ya, beda sosok. Nggak usah off the record. Ini gue jelasin aja. Iya. Roh Kudus di dalam Kristen adalah pribadi ketiga dari Tuhan.
Roh Kudus, roh apa disebut Rohul Kudus di dalam Quran itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan bukan Tuhan, malaikat disebutnya Rohul Kudus. Oh. Bedanya di situ. Nggak usah off the record ini pengetahuan penting ini justru nih. Oh, oke. Beda. Sekarang sudah berapa tahun di GBI? Wah. Ya sudah tahunan lah ya, Iya. sudah jadi pekerja. Taunya Roh Kudus kan? Roh Kudus itu namanya siapa? Ruah, bahasa Ibrani-nya Ruah HaKodes. Ruah itu kan hanya roh, angin, kuasa. Tapi sosok Roh Kudus, pribadi ketiga Tuhan, ini punya nama nggak? Roh Kudus aja yang aku tahu. Nggak ada kan namanya kan? Baca di Bible, kan ada Bapa. Bapa ini kan sebutan. Iya. Ya, Bapak atau ayah gitu kan, Bapak sebutan untuk menggambarkan Tuhan yang punya sifat pengasih lah gitu pada anak-anaknya. Bapak kan sebutan. Bapak tuh namanya siapa di Perjanjian Baru? Harusnya punya nama dong. Siapa namanya? Yesus juga. Aku dan Bapak adalah satu kan? Iya terus? Iya kan? Tapi kan kalau imannya Trinitas, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Iya. Roh Kudus bukan Bapa. Iya dong. Jadi tiga kalau pribadi. Yesus punya nama sendiri, Yesus Bapa harus punya nama sendiri dong. Iya. Karena bukan Yesus gitu. Kalau Bapa adalah Yesus lain cerita. Iya. Tapi kan imannya Trinitas, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Nah kalau Yesus punya nama Yesus, Bapa punya nama siapa? Gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Orang Kristen nanti akan bilang bahwa Bapa itu sama dengan sosok Yod-Heh-Vav-He yang ada di dalam Perjanjian Lama. Betul kan? Tapi apakah orang Yahudi percaya Yod-Heh-Vav-He ini bisa menjelma jadi manusia? Enggak. Nggak ada. Iya. Bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia. Tulisannya Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Keluaran 9:14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, Bapak, dengan Tuhan Yang Maha Esa nih, di bumi. Iya. Ya kan? Nanti ada lagi Keluaran 33:20 kalau nggak salah. Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Iya. Nah, di dalam Islam ada konsep bahwa kita mengetahui ada 7 langit. Iya. Kita hidup di langit pertama, Iya. bumi ada di langit pertama. Iya. Manusia aja nggak ada yang bisa menyentuh langit pertama. Betul kan? Ini ada 7 langit. Nah, di dalam Bible Perjanjian Lama juga ada langit yang menguasai segala langit. Berarti kan langitnya banyak. Tidak dapat memuat Tuhan. Lah bagaimana dia bisa turun ke bumi? Gitu. Ya kan? Nanti Hosea 11 ayat 9, Tuhan bukan manusia. Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak dapat berubah. Tiba-tiba di Kristen bisa berubah jadi Yesus. Nah, kan itu yang makanya beda kontradiksinya. Iya. Sifat-sifatnya yang berbeda gitu. Nggak ada istilahnya Tuhan bisa jadi manusia. Orang Yahudi pun nggak ada yang percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Tiba-tiba di Kristen firman itu bisa menjelma jadi manusia, Yesus. Nah itu dari mana? Itulah tadi yang gue tunjukin. Ada Helenistik, ada Roman paganisme, ada Platonisme. Tahu kan dewa Zeus? Iya. Nah, di dalam Helenistik, budaya Helenismenya Yunani kan ada dewa paling tinggi, dewa Zeus. Iya. Bisa punya anak dari perempuan manusia, nanti ada yang namanya Perseus, ada yang namanya Hercules, iya. nanti bisa punya anak dari dewi lain, punya nama Helen, punya nama Hermes gitu. Iya. Konsepnya kan mirip. Iya. Ada Tuhan paling tinggi, punya anak dari manusia, manusianya disebut setengah manusia, setengah dewa. Gitu. Di Kristen juga sama, ada Bapa, ada Maria, punya anak Yesus, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Perbedaannya tipis lah gitu. Iya, Tapi iya. konsepnya sama gitu. Iya. Loh, Islam juga percaya, katanya Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci kan? Berarti apa bedanya sama Helenistik? Beda. Kalau di Islam, kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bedanya di situ. Di Islam, kita memahaminya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat juga dengan kun fayakun. Beda gitu. Tapi kalau Kristen sejalan atau sejajar dengan Helenisme.
atau paganisme. Kalau Helenisme ada dewa Zeus, punya anak Hercules, Perseus dan sebagainya. Kalau paganisme Romawi ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri dan sebagainya. Konsepnya mirip gitu sejalan. Iya, iya. Terus tadi ada apa? Ada 16 juru selamat yang disalib gitu. Wow. Mind blowing banget sih, Nah, Kak. pernah dengar Krishna? Iya. Nah, itu sama juga disalib. Sama juga punya murid 12. Oh, Kelahirannya pun mirip dengan cerita Yesus. Ketika Yesus lahir, Raja Herodes memerintahkan membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Krishna juga begitu, ceritanya begitu. Ada seorang raja, namanya siapa? Susah nyebutnya namanya. Juga memerintahkan begitu. di Hinduism kan? Iya. Pernah dengar Horus? Iya, Dewa Horus. Dewa Horus. Nah, sama juga ceritanya, disalib juga. Yang mata satu itu kan? Bukan Dewa mata Horus. satu. Horus kan di Mesir juga ada Trinitas, ada Horus, ada Osiris, ada Isis. Iya, iya. Nah, 3 inilah. Isis itu ibunya. Jadi sudah banyak dari zaman-zaman sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, orang-orang yang menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu ada 3 tapi satu tapi 3. Jadi kayak copy paste aja gitu kan? Meneruskan gitu. Oh. Di India ada Trimurti. Di Persia ada Ahura Mazda, ada Mitra, ada Ra. Di Babilonia nanti ada dewa siapa, di Sumeria ada dewa siapa, semuanya 3. Kenapa berhentinya di angka 3? Gitu. Kenapa tuh kok? Kenapa nggak 5, kenapa nggak 10, kenapa nggak 100? Gitu. Karena filsuf Yunani namanya Aristoteles bilang, sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, pernah dengar Pitagoras? Alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Nah, kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Makanya 3, semuanya 3, nggak ada 4, nggak ada 10, nggak ada. Iya. Wow. Apa itu diceritain sama pendeta? Enggak lah. Gitu. Iya, bisa bubar. Semua Bener. bisa berhenti perpuluhan. Bener. Dia ketawa, Rik.